Kita lanjutkan terkait inventory model ya untuk mensimulasikan membangun model nanti kita akan ada eksperimen ya menggunakan Python bagaimana memanage inventory ya dalam tentunya ini inventory yang ya kita ambil yang sederhana ya karena nanti teori inventory itu cukup banyak dalam bidang teknik industri itu. Inventory ada metode FIFO, ada metode LIFO, ada metode appraise kan. Nah, tapi kita ambil aja untuk mensimulasikannya dengan yang teori yang sederhana dulu ya. Tapi kita gunakan sebuah metode Monte Carlo namanya inti. Ya, artinya untuk teknik simulasi yang digunakan untuk memahami dampak dari risiko dan ketidakpastian dalam model prediksi. Ya, eh, prediksi inventory tentunya. Dalam konteks sistem persediaan, metode ini dapat digunakan untuk mensimulasikan berbagai skenario permintaan dan waktu pengiriman yang membantu dalam mengelola persediaan dengan lebih efektif. Artinya bagaimana nanti kita mencoba untuk mensimulasikan permintaan ya, dan pengiriman. Tentunya dalam bidang inventory memang terkait masalah biaya nanti ya. Si barang itu, persediaan barang itu harus harus efektif dan efisien karena barang itu nanti terkait dengan permintaan ya. Tentunya kalau ada permintaan barang itu harus tersedia gitu. Nah, tetapi tidak tidak boleh terlalu banyak persediaan barang karena menyangkut biaya untuk penyimpanan misalnya begitu. Pengiriman juga begitu kan. Pengiriman itu ya harus efektif. Kita akan mencoba itu terkait apa inventory model ya. Dari model. Jadi metode Monte Carlo dapat digunakan untuk mensimulasikan permintaan dan waktu pengiriman yang bersifat random artinya berdasarkan distribusi probabilitas tertentu. Ya, dengan demikian kita dapat memperkirakan level persediaan optimal, waktu pemesanan ulang dan tingkat kekurangan stok. Wah, ini memang ini ya terkait dari jurusan teknik industri biasanya memperdalam ini inventory control ya. Nah, langkah-langkahnya menentukan distribusi probabilitas ya, distribusi probabilitas untuk pemerintahan harian, distribusi probabilitas untuk waktu pengiriman, permintaan dan pengiriman di sini yang akan disimulasikan ya, permintaan dan pengiriman. Jadi menghasilkan bilangan acak menggunakan fungsi random untuk menghasilkan permintaan dan ini pengiriman berdasarkan distribusi probabilitas. Nah, random nanti menggunakan random. Kita lihat nanti analisis menggunakan metode Monte Carlo untuk sistem persediaan dengan mensimulasikan skenario permintaan dan waktu pengiriman. Ya, kita akan menggunakan Python nanti ya distribusi biaya. Ini histogram menunjukkan distribusi total biaya dari semua simulasi. Nanti dibuatkan kan grafiknya untuk melihat, nah, merepresentasikan total biaya. Distribusi tampak miring ke kanan. Oh, ini lihat grafik ya. Mayoritas hasil simulasi berada di sekitar rata-rata ya. Ini apa? Ini ya cerita ini nih. Cerita terkait simulasi. Nah, jadi kan nanti ada rata-ratanya ini sekitar ini ya rata-rata ini hasilnya hasil simulasi itu kan rata-rata total biaya ini ya total biaya itu 548 ya standar deviasi 142.250 142 142 ya standar deviasinya itu penyebaran barang penyebaran stok ini 142 ya rata-rata biaya biaya berarti nanti ada macam-macam biaya bisa dihitung nanti ada biaya. Nah, memang ada teorinya berarti ini ya kita ada teorinya terkait biaya ya biaya penyimpanan barang biaya pengiriman ini rata-rata biaya segini kan ya seperti di sini kan
Total biaya dari semua simulasi bentuk distribusi memberikan wawasan ya ke kanan ya menunjukkan bahwa ada kemungkinan kecil namun signifikan untuk biaya yang lebih jauh tinggi daripada rata-rata. Ya, ya ini memang perlu dibaca juga nih terkait ini data-data ini. Ini frekuensi, ini total biaya ya. Total biaya berarti total biayanya frekuensinya 40 misalkan atau 60 nih frekuensinya. Biayanya sekitar nih. Ya, ini perlu itu ya, perlu ilmu juga nih apa membaca grafik ini, grafik untuk rata-rata biaya ini. Ya, ini artinya biaya yang tertinggi ini ya dari frekuensi 80 lebih ini biayanya ini ya 500. Ya, ini nggak di itu yang nggak di nah, kurang jelas ya biaya dalam dolar atau dalam rupiah ini. Ya, tapi kita akan mencoba memahami ini ya. Coba memahami ini, kita lihat di sini. Jadi metode Monte Carlo dalam manajemen persediaan ini kan, simulasi Monte Carlo yang telah dilakukan mendemonstrasikan bagaimana metode ini dapat digunakan untuk memahami dan mengelola risiko dalam sistem persediaan dengan mensimulasikan 1.000 skenario berbeda dengan selama periode 30 hari. Kita dapat melihat distribusi kemungkinan total biaya yang mungkin terjadi. Oh, ini tuh ya dan selama 30 hari ini untuk 1.000 ya. Interpretasi hasil rata-rata total biaya dari semua stimulasi adalah sekitar ini total biaya ya unit moneter. Ini memberikan estimasi ekspektasi biaya yang dapat digunakan untuk perencanaan anggaran. Standar deviasinya ini yang menunjukkan tingkat variabilitas atau risiko dalam sistem persediaan. Semakin besar standar deviasi, semakin besar ketidakpastian dalam biaya. Ya ini ilmu itu ya. Nah, yang tadi ini histogram menunjukkan distribusi total biaya dari semua simulasi bentuk distribusi memberikan wawasan tentang kemungkinan hasil. Nah, ini yang atas tadi ya. Tampak miring. Mayoritas simulasi berada di sekitar rata-rata. Rata-ratanya berapa nih kan tadi? Rata-rata. Ya, rata-rata total biaya. Ini tanda deviasi menunjukkan tingkat variabilitas risiko dalam sistem persediaan, distribusi biaya, kemudian keuntungan memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang risiko dan ketidakpastian dalam sistem persediaan. Oh, ini harus dipahami juga terkait sistem inventory control kan, memberikan distribusi kemungkinan hasil, bukan hanya bukan hanya satu estimasi, ya. Membantu dalam mengambil keputusan yang lebih informatif ya dengan mempertimbangkan berbagai skenario yang mungkin terjadi. Keterbatasan akurasi simulasi tergantung pada asumsi dan parameter input. Penting untuk memvalidasi asumsi ya. Simulasi ini mengasumsikan distribusi normal untuk permintaan dan waktu pengiriman yang mungkin tidak selalu mencerminkan realitas realitas dalam praktiknya distribusi lain mungkin lebih sesuai. Ya kita akan mencoba menggunakan itu ya Python kan terkait itu kan. Nah ini programnya kan. Programnya nanti kita coba nih kan. Ya ini artinya parameter simulasi, jumlah simulasi kan ini. 1.000 ya. Hari 30 hari rata-rata permintaan per hari 50 nih. Ya. Permintaan ini berarti inventory control dalam industri industri ini, industri dagang ini kan, bukan industri manufaktur ya. Belum lagi ada industri jasa, banyak industri kan. Standar deviasi permintaan 10 rata-rata waktu pengiriman, nah 3 inisialisasinya kan. Standar deviasi waktu pengiriman 1 tingkat persediaan awal, nah, 200 ya. Stok awal pemesanan kembali, nah
Stoknya 100 jumlah pemesanan. Ini menggunakan apa? Function simulasi persediaan. Persediaan tingkat persediaan awal. Tingkat persediaan awal mana? Tingkat awal 200 ya. Total biaya nol, pesanan tertunda nol, waktu sampai. Nah, ini semua kita kita simulasikan nanti inputnya kan ini berdasarkan dari parameter ini. Ya, inputnya di dalam program bukan input dari luar ya, dari keyboard. Tapi nanti bisa aja dibuat dari keyboardnya. Ya, kita akan coba ya simulasinya. Akan coba simulasi ya, jalankan simulasi ini hasilnya begini nanti rata-rata. Ya, kita coba simulasi, simulasi, simulasi menggunakan Python ya. Hmm, mana Pythonnya ya, PowerPoint slide. Nah, ini nih. Nah, ini kita coba ya membuat apa simulasi menggunakan Python. Artinya programnya kita isi dari dalam ya, dalam coding ya, program dalam coding ini. Kalau ini ya kebutuhan library ya, import untuk array, matplotlib kan untuk buat gambar. Ini parameter simulasi, ada jumlah simulasi ini simulasinya 1000 ya. Jumlah hari 30, rata-rata permintaan 50 per hari, standar deviasi 10, rata-rata waktu pengiriman 3. Nah, ini 3 jam atau 3 hari ya. Kurang begitu detail ya. Ya kalau luar kota mungkin 3 hari ya. Kalau pengiriman barang luar kota 3. Standar deviasinya 1 ya. Tingkat persediaan awal nih, dua minimal ada stok barang harus 200 ya. Kalau udah 100 harus pesan ulang kan. Jumlah pemesanan 150. Dengan parameter-parameter ini kita bisa menjalankan simulasi untuk melihat bagaimana tingkat persediaan berubah dari hari ke hari. Bagaimana kebijakan pemesanan kembali mempengaruhi ketersediaan stok dan mengidentifikasi potensi kekurangan. Ya, artinya kan di sini udah jelas ya kalau dalam inventory itu ini tingkat persediaan awalnya 200. Kalau barangnya udah tinggal 100 dia cepat-cepat. Nah, ini cepat-cepat pesan. Ya cepat-cepat pesan untuk memenuhi manajemen stok dia jangan sampai kekurangan ini kitaran ya kan. Oh, ini tidak ada komentar itu berarti coding ini bisa digunakan. Kemudian setelah itu kita membuat function ya, function di dalam Python tuh hampir sama dengan C ya. Definition functionnya simulasi persediaan, tanpa parameter ya, parameter by reference ya kalau dalam algoritma kan. Nah, ini inisialisasi itu tadi parameternya kan, persediaan tingkat persediaan awal kan tadi udah dikasih inisial kan, tingkat persediaan awal tuh berapa, tingkat persediaan awal 200. Nah ini 200 berarti persennya 200, total biaya untuk awal jelas di setting 0 kan, pesanan tertunda juga 0, waktu sampai pengiriman 0. Ini baru ya for in rank per hari ini melakukan pengulangan ya selama hari itu 30 ya setiap hari berarti. Nah, di generate permintaan harian, permintaan max ya. Oh, nampai random normal. Nah, mengenerate ini, mengenerate permintaan secara acak berarti ya. Acak yang didasarkan sama itu. Acak ya kalau kita lihat di sini. Nah, kita lihat di sini print misalkan ya. Nah, di sini biaya return total. Bisa aja di sini. Bisa aja dicek nih pesanan tertunda -1 ya. Permintaan. Nah, permintaan bisa aja dicek di sini print misalkan ya. Print. Permintaan. Nah, kita lihat nih. Oh, ini di dalam fungsi kan di dalam fungsi ya.
Ntar bisa nggak di dalam function? Ya, coba kita lihat ya. Di dalam function kita ingin tahu permintaan awal berapa nih. Print permintaan. Nah, dalam function harusnya bisa keluar print ya. Oke, biaya total ya. Oh, ini tuh function ya. Ya, dipanggil ini berarti ya. Nanti ada simulasi kan, simulasi dipanggil dari program utama, simulasi kan. Panggil program utama simulasi. Ini oke. Ini kita definisi ininya kan, definisi fungsinya. Yalah, nanti return total. Nah, itu total biaya itu dikembalikan nanti kepada program yang memanggil ini nanti. Program yang memanggil simulasi simulasi persediaan. Programnya di bawah jalan kan simulasi hasil simulasi simulasi persediaan. Ya, jumlah simulasi kan 1.000 tadi ini apa? Ini tuh function simulasi persediaan. Oh, simulasi persediaan. Oh, itu simulasi persediaan kan? Simulasi persediaan. Nah, kalau kita jalankan ini hasil simulasi, simulasi persediaan itu, nah ini kan ada komunikasi ya, artinya ada parameter by reference ini. Ini adalah memanggil, ini total biaya itu masuk ke sini nanti. Total biaya disimulasikan banyak 1.000 ya. Kita cek nih ya. Nah, ini ada loopingnya. Oh, looping. Rata-rata total biaya segini kan, standar deviasi total biaya ini. Ini supaya tidak mengganggu ini, jangan dipilih aja di sini ya. Nih, oke. Ini tadi mengganggu ya di sini di ini mengganggu ini. Nah, mengganggu, itu mengganggu. Jalankan ya. Oh, ini. Ntar nih, jalankan lagi di atas. Function, jalankan function. Ini hapus dulu ya, clear dulu nih. Nah, jalankan. Nah, gitu kan jadi rata-ratanya ini 548 standar biasanya ini. Kemudian kita simulasikan, simulasikan. Nah, ini hasilnya, hasil simulasi, hasil simulasi. Distribusi total biaya persediaan ini. Punya nah, grafiknya ya. Total biaya tuh ini kan ini 1.000 kan. 1.000 simulasi kan. Frekuensinya ah, dari 0 sampai ke 80 frekuensinya. Rata-rata total biaya itu adalah ini 548,94. Kan biayanya itu total biaya 400, 600 nih. Ya, ini perlu pendalaman terkait pembacaan ini. Pembacaan apa? Hasil grafik ini. Ya, silakan nih. Kalau ada yang didiskusikan terkait ini inventory control ya nanti ada juga sebenarnya antrian ya, simulasi antrian. Silakan ada pertanyaan atau ada yang didiskusikan.
Jadi nanti kalian harus bisa membuat model dan simulasi ya. Simulasi ya. Bisa aja nanti kalian ini apa manajemen inventory ini diperdalam teorinya ya. Bisa aja diperdalam. Atau ada juga yang simulasi kemarin tuh apa ya diagnosis tumor otak ya. Nah, bisa itu ya disimulasikan atau diagnosis penyakit jantung itu ada tiga berarti ya yang kita pernah walaupun ah, belum sempurna ya kalian bisa sempurnakan ya. Ada diagnosis penyakit jantung, ada diagnosis tumor otak. Nah, ini ada diagnosis untuk ke arah bisnis nih, teknik industri berarti nah, inventory control ya, tentang inventory control di suatu perusahaan ini, perusahaan dagang kalau ini. Kemarin perusahaan jasa terkait bankruptcy, prediction of bank. Ini perusahaan jasa ya, inventory control dan perusahaan jasa. Ada perusahaan itu ada perusahaan jasa, ada perusahaan dagang, ada perusahaan manufaktur kan. Ya, silakan kalau ada yang mendiskusikan. Jadi untuk materi UAS ya, di samping teori ya, teori kalian harus punya produk. Produknya membuat ya ini aplikasi menggunakan Python kan yang mampu mensimulasikan dari ya silakan temanya kalian cari ya tema yang memang kalian minati kan, yang kalian minati, kemudian nanti simulasikan ya kasusnya kalian yang kalian minati kasusnya. Untuk contoh-contoh kan bisa lihat dari kalian inventory control ini tanpa menggunakan algoritma nih kan. Algoritma ini hanya simulasi apa matematik biasa nih kan. Nah, kan sebelumnya itu ada algoritma kan, algoritma neural network kalau nggak salah ya, algoritma logistic regression menggunakan itu untuk simulasinya. Kalau ini full simulasi menggunakan ya teori itu memang teori manajemen inventory. Ya. Dalam manajemen inventory memang banyak teori yang perlu kita eksplorasi kan terkait persediaan ah, barang itu. Tapi ini contoh di sini adalah untuk melihat ya tingkat persediaan berubah dari hari ke hari. Ya walaupun sederhana sih ya menggunakan inputnya tidak dari luar kan, tidak seperti program yang karena menggunakan metode Monte Carlo artinya datanya di generate kan berdasarkan random ya data acak, data acak kan, data acak ya random permintaan ya silakan. Nah kalau kita lihat di sini mau ada permintaan ya, oh data bisa aja di print permintaan. Septian ada, Fikri, Randi, Ada Pak. ada ya. Ada Pak. Aib, Ada Pak. ada ya. Lagi rebahan Aib? Enggak Pak. Oke, Aib. Silvi, Hadir, Pak. ada ya. Ya, Silvi. Tasya, Hadir, Pak. Vina, oh ini ada Vina ya. Vina kan kasus Cirebon ini ya. Vina. Hadir, Pak. Oh, bukan, Pak. Iya, Vina. Masih ini. Ada Anissa, Hadir, Pak. oke, Reksa, Hadir Pak. Rizky,
Hadir, Pak. Fikri, Hadir, Pak. Genta, Hadir, Pak. ya. Gimana ada yang diskusikan? Pak mau tanya Ya, untuk yang project akhirnya gitu, project UASnya itu wajib input data dari dataset luar gitu, dari Kaggle misalkan, atau boleh juga langsung dari programnya? aduh kurang keras ya. Tadi data Kegel gimana? Untuk ini Pak, apa program akhir, Ya, project akhirnya itu ya, harus menggunakan dataset dari luar, misalkan Kaggle, atau boleh diinput datanya langsung dari programnya langsung? boleh lah. Boleh aja kan. Karena ini yang penting ada produk gitu ya mampu merepresentasikan simulasi ya. Bangun model melalui simulasi. Baik. Ya. Kalau dari Kegel juga bagus ya kalau mau simulasikan apa tumor ya, diagnosis tumor otak, kalau kesehatan kan atau penyakit diagnosis penyakit jantung, kalau untuk yang lainnya misalkan simulasi untuk yang lain bisa juga untuk ke arah finansial yang lain. Atau bebas lah temanya asal kalian kuasai aja kan. Ya, silahkan kalau nggak ada, Bapak cukup sekian dulu ya. Bapak tutup dengan bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya. warahmatullahi Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama.